Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Selasa Wage dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kodam leluhur itu tidak ikut gitu? Ya, bagaimana supaya kodam leluhur itu tidak ikut? Ya, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan leluhurmu, ya, nah itu kamu bersihkan. Ya, lakukan pembersihan diri, puasa, niat memutus. Ya. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman Selasa Wage. Ya. Kalau Anda diikuti oleh kodam leluhur, ya, kodam leluhur itu belum tentu bagus ya untuk diri Anda gitu. Ya belum tentu cocok gitu ya. Misalkan ya, tak kasih contoh. Leluhur Anda itu punya peliharaan jin. Nah, ini yang saya maksud dengan kodam leluhur ya. Jadi bukan leluhur Anda ikut Anda, bukan ya, tapi jin yang ikut leluhur Anda. Leluhur Anda meninggal dunia, ganti tuannya. Tuannya adalah Anda, karena Anda punya garis keturunan. Nah biasanya ya, kodam leluhur itu memilih yang sesuai dengan sifat karakter. Ya. Sifat watak karakter yang punya kesamaan. Ya. Misalkan kodam leluhur Anda ini katakanlah untuk kekebalan. Leluhur Anda kebal. Leluhur Anda meninggal dunia. Tinggal Anda. Ya. Ada dua. Ya. Misalnya Anda punya dua bersaudara. Tapi ternyata kok ikut Anda. Ya Anda akan kebal. Karena Anda akan diikuti oleh makhluk tersebut. Gitu. Ya. Nah pertanyaannya, makhluk tersebut itu apakah ada manfaatnya? Ya. Kalau zaman dahulu ya kekebalan ya ada manfaatnya gitu ya. Karena sering berpergian, banyak maling misalkan, banyak penjahat misalkan. Tapi kalau sekarang tidak ada manfaatnya. Nah, kodam dari jenis untuk kekebalan ini auranya panas. Efeknya apa? Anda mudah marah. Efeknya apa? Rezeki Anda seret. Itu loh ya. Jadi tidak semua kodam leluhur itu cocok ya dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Ya dibersihkan. Atau minimal Anda harus punya laku ya. Anda harus punya tirakat yang itu Anda harus lakukan setiap hari. Tujuannya apa? Untuk meredam efek dari kodam yang ikut dengan diri Anda, yang sumbernya dari kodam leluhur, dari leluhur Anda. Jadi seperti itu. Nah, dan jangan berpikir ya yang punya efek itu hanya kodam leluhur saja. Ya tidak. Semua kodam itu punya efek yang sama. Misalkan ada kodam keilmuan, Anda pernah melakukan ritual ilmu misalkan, supaya Anda ini cantik, tampan misalkan, dan ada kodamnya misalkan. Kalau tidak ada kodamnya tidak ada efeknya ya. Tapi kalau ada kodamnya itu berefek. Anda datang ke orang pintar melakukan pemaharan supaya Anda cantik, kebal bacok, kebal tembak misalkan, itu pun juga ada efeknya. Anda punya pusaka, di dalamnya ada makhluk halusnya, ada tuahnya, nah, itu juga ya ada resikonya gitu. Nah, untuk menekan resiko-resiko negatif ini, Anda harus laku positif. Anda harus punya laku tirakat. Sehingga keberadaan makhluk halus yang ada di sekitar Anda ataupun yang ada di dalam tubuh Anda, nah itu tidak bisa membuat negatif diri Anda. Jadi rumusnya seperti itu. Ya. Dan kodam-kodam dari jenis semacam ini itu lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya daripada Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Ya. Kenapa saya bilang lebih berbahaya? Karena ketika terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu tubuh Anda itu menolaknya gitu loh ya.
Anda disihir orang, disantet orang, pasti menolaknya gitu. Iya toh? Tapi kalau Anda katakanlah datang ke orang pintar atau dimasuki kodam leluhur atau Anda pemaharan ya, untuk pelarisan dan sebagainya. Misalkan ketika itu terjadi ya, kan Anda ikhlas itu. Makhluk tersebut masuk dalam tubuh Anda karena fungsinya tadi. Itulah yang berbahaya.